Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya hari ini tanggal 20 Juni 2020 dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang akan mengaruniakan damai sejahtera bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak ada satupun yang bisa memberikannya oleh manusia di dunia ini selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan bagi setiap pribadi kita ini untuk tetap mengucap syukur kepadanya. Karena kenapa? Karena besar anugerahnya bagi setiap kita. Sehingga Tuhan Yesus datang ke dunia karena apa? Karena kasih yang begitu besar Dia limpahkan bagi anak-anaknya, bagi umat manusia tanpa pilih bulu. Tapi tergantung sekarang bagaimana kita merespon keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Engkau menerima keselamatan, engkau mengambil keselamatan itu bukan untuk Tuhan Yesus, tapi untuk kamu sendiri. Bukan untuk keluargamu, bukan untuk orang tuamu, bukan untuk anak-anakmu, bukan untuk saudaramu, tetapi untuk dirimu sendiri dan untuk masa depanmu dan kehidupan kekal yang sama-sama kita inginkan, kita rindukan, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu hari ini kita akan belajar satu ayat dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ayat ini sungguh membuat saya secara pribadi diberkati, dan saya secara pribadi harus introspeksi diri. Kenapa? Hidup kita ini penuh dengan kelalaian. Kelalaian akan kedekatan kita kepada Tuhan. Kelalaian akan hubungan kita kepada Tuhan. Bahkan kita sering meragukan kebesaran Tuhan. Nah, 2 Korintus pasal 13 ayat 5 berkata, "Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah hatimu atau dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Ini menggambarkan bahwa hidup seorang yang percaya, hidup sebagai manusia harus mengintrospeksi diri. Apakah kita sudah tegak di dalam Kristus Yesus? Meskipun kita sudah menerima keselamatan, tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, iman kita tidak ditegakkan di dalam Yesus Kristus, sama saja sia-sia. Kenapa? Karena yang diuji itu adalah kesetiaan iman. Seberapa jauh kita mempunyai iman kepada Tuhan. Dia yang setia, Dia yang bertahan sampai pada kesudahan, itulah yang diselamatkan. Jangan-jangan hari ini kita digoyang oleh situasi ekonomi kita, situasi bangsa kita, sehingga iman kita seperti sedang berada di badai laut yang besar, digoyang-goyang tanpa haluan. Iman kita itu dipertaruhkan. Kenapa mesti dipertaruhkan? Karena seperti yang sudah kita dengar di hari-hari yang lalu, bahwa banyak sekarang pengajaran-pengajaran palsu. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Injil, dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, siapa yang tegak imannya, itulah yang diselamatkan. Meskipun secara umum kita boleh berbicara bahwa saya mempunyai iman, saya percaya Yesus, tapi iman itu tidak kita pelihara dan kita tidak mengerjakan keselamatan atau iman itu. Dengan cara apa kita mengerjakan iman? Dengan cara hidup kita dipimpin oleh iman. Apapun yang terjadi, rasa keyakinan kepada Tuhan itu, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak akan berubah. Itu namanya iman. Iman tidak hanya sekedar berkata-kata, tapi iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Makanya Paulus berkata, ujilah dirimu. Apakah imanmu sudah tegak? Apakah imanmu hari-hari ini tetap di dalam Kristus? Apakah engkau sudah memelihara iman yang sudah diberikan sebagai anugerah daripada Tuhan? Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Saya tidak bisa menjawab, saya hanya bisa menjawab diri saya, karena saya tahu bagaimana kehidupan
saya setiap hari terhadap hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak bisa menilai orang, tapi hari ini kita belajar untuk melihat diri kita ini. Kita percaya, kita mengimani bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan, Yesus ada di dalam diri kita, berarti kita harus mencerminkan kasih Kristus. Dan iman yang harus kita pertahankan adalah iman yang sejati. Iman yang sejati adalah meskipun tidak memindahkan gunung, dia tetap percaya. Itu namanya iman sejati. Apapun yang terjadi, dia mempunyai iman. Seperti Abraham. Abraham dianggap bahwa bapak orang percaya dan dikatakan sebagai bapak orang percaya. Itu wajar dan pantas untuk Abraham. Kenapa? Karena dia mengimani yang dia tidak lihat. Karena dia percaya kepada janji Tuhan. Janji Tuhan yang sudah dia tetapkan untuk setiap kita tidak akan berubah untuk selama-lamanya. Itu namanya iman, ketika kita percaya memegang teguh janji daripada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita belajar, mari kita berdoa sendiri, memberikan waktu pribadi dengan Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita sendiri, Tuhan, apakah aku ini sudah layak, atau aku sudah mempunyai iman yang tegak kepadamu? Introspeksi diri itu yang penting bagi setiap orang percaya. Sehingga ketika kita introspeksi diri, apapun itu yang menjadi halangan, rintangan dalam setiap permasalahan kita, kita percaya bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi apapun hambatannya, kita percaya janji Tuhan sudah menunggu dan menanti kita. Tinggal kita menerima janji itu atau tidak. Nah, saudara-saudara atau teman-teman dimanapun Anda berada hari ini, oleh sebab itu untuk hari ini kita hanya belajar bagaimana hidup kita benar-benar mempunyai iman yang tegak dan mengintrospeksi iman itu apakah kita sudah melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini saja, sampai ketemu di hari esok. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat bagi kita semua. Shalom.